kuasa yang kekal sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatan. Terangilah umatmu yang telah engkau tebus agar memahami bahwa karya penciptaanmu pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada pertemuan masa dalam kurban Paskah Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusun oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kenapa kau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu aku akan menegakkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menipu orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan bersabda bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka, dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan yang berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menuangkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta melintang laut itu. Maka tenggelamlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka. Air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan mundur dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbul kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi mereka berjalan ke tempat di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan
kejaran Firaun dengan kuasa tanganmu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air Taurat Bisa. Kami mohon, jadikanlah semua orang, anak-anak Abraham dan semua abad dengan umat Israel, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jeripayahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendekkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengampunkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganku. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Dari mata
sebab ialah karyanya. Baiklah hari ini ketahui di seluruh bumi, berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel, aku di tengah-tengahmu. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau sumber iman dan pengharapan kami, yang diri kami rayakan telah diwatakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik ada pada kami berasal daripada-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan pada Allah di surga.
bagi kami dalam gereja semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami di hari lahir batin, agar kami selalu mengabdi engkau dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus, putra Tuhan kami, yang bersama dengan engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengembangkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, namun tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, perempuan-perempuan pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dekat mereka ada 2 orang berdiri mengenakan pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Lihatlah apa yang dikatakannya kepada kami ketika ia masuk di Galilea, yaitu bahwa Putra Manusia harus diserahkan tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga." Lalu ingatlah mereka akan kata Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada istri dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain yang juga bersama dengan mereka memberitahukan hal itu kepada para rasul. Tetapi bagi para rasul, kata-kata itu seakan-akan omong kosong. Mereka pun tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh demikian, Petrus lalu cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk dalam kubur, yang dilihat hanya kayu kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Tuhan.